sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bizalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Tahu ya Bu artinya, Pak? Om Deden? Sholawat asghil itu sholawat perlawanan. Kepada siapa perlawanannya? Kepada mereka yang berbuat zolim. Sholawat ini mengisyaratkan bahwa para ulama tidak pernah diam kalau melihat kezoliman. Ada yang langsung berhadapan, ada yang menciptakan sholawat seperti ini. Wa asghili zolimin bizolimin. Sibukkanlah orang zolim dengan orang-orang yang zolim. Karena kezoliman maka terjadi banyak persoalan dalam kehidupan. Kezoliman ekonomi, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Sumber daya alam Indonesia berlimpah. Siapa yang kebagian? 9 naga sama 9 haji. Lumayan Pak, udah ada 9 haji sekarang yang akan menyaingi 9 naga. Jadi kira-kira cuma 18. Kalau Bapak Ibu lihat daftar 10 orang terkaya di Indonesia, nggak ada orang muslim pribumi, nggak ada. Dulu masih ada Khairul Tanjung, udah kepental ke nomor 12. Ini kenapa? Kezoliman dalam ekonomi masyarakat. Anak-anak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan, upahnya tidak memadai. Ada UMK, tapi tidak semua perusahaan sanggup bayar UMK. Coba ibu bapak lihat toko-toko, berapa kafe-kafe itu kalau bisa bayar UMK 4,5 juta satu orang, engap. Ya. Jadi bisa saja kezoliman itu berupa penguasaan sumber daya secara berlebihan pada satu kelompok, sehingga yang banyak tidak kebagian. Ada juga kezoliman dalam bidang sosial yang lain, misalnya LGBT itu kezoliman. LGBT kezoliman, kenapa? Karena membuat orang jadi tersesat. Di zaman yang nanti kita lihat beberapa hal yang bisa memungkinkan itu jadi laku, orang tuh pusing, banyak sekali persoalan hidup ya. Jadi mudah sekali dibelokkan dengan iming-iming, terutama ini ya. Facebook kadang jadi tempat penipuan agar orang-orang yang tidak sadar kemudian ikut terlalut dalam satu kegiatan yang tidak benar. Jadi ada kezoliman bidang sosial. LGBT itu kejahatan malahan kalau menurut saya. Dan dia sebuah gerakan, bukan fitrah, dia bukan fitrah. Jadi dia harus bergerak. LGBT itu petinggi-petingginya di dunia punya banyak uang, sehingga bisa mengubah hukum. Yang dulunya nikah sesama jenis nggak boleh di Amerika, sekarang boleh. Di beberapa negara Eropa boleh. Kemarin ada viral di Indonesia, ada laki-laki kawin jeung laki-laki, atau mau jadi nanaon Pak, si Akang jeung si AA kawin mau jadi nanaon.
Si Eneng jeung si Ece nikah mau jadi nanaon. Apa dampak paling hebat dari LGBT kalau dibiarkan? Manusia punah. Ya kumaha tuh nu kawin si Akang jeung si Aa, si Ece jeung si Eneng punah. Sebelum itu punah, jangan diingkari bahwa ini juga mendatangkan penyakit yang susah sekali disembuhkan. Kan katanya jangan di framing bahwa yang namanya homoseks lesbian itu penyebab HIV. Enggak di framing, emang gitu kejadiannya. Memang ada juga yang kena HIV bukan karena hubungan sesama jenis, tapi apa? Karena tertular. Karena laki-lakinya biseksual, kemudian datang ke rumah bawa penyakit itu, istrinya kena, jadi korban. Ini jahat sekali ya. Tapi memang mereka punya uang, bisa mengubah hukum, bahkan bisa ngancam. Kalau negara-negara yang terlalu galak pada LGBT bakalan susah dapat bantuan luar negeri. Karena petinggi-petinggi di Bank Dunia dan lain-lain pro LGBT. Toko kopi apa Starbucks yang punyanya bilang, kalau Anda tidak setuju LGBT, Anda ngopi tempat lain aja. Yang udah tempat lain aja. Say goodbye to Starbucks. Mereka bilang begitu. Gaya pisan gitu. Padahal di Starbucks kopi nate mahal. Lamun di warung kopi, kopi hidung 3.000. Tapi di Starbucks black coffee 50.000. Padahal kopi hidung kene black coffee. Baik, jadi Bapak Ibu yang terhormat, Pak Ketua DKM yang dalam kesempatan ini berkolusi dengan Ketua Majelis Taklim. Ya Pak ya. Kolusi Ketua DKM dengan Ketua Majelis Taklim satu rumah gara Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan amanahnya. Bapak Ibu semua yang terhormat, yang berbahagia, tema kita adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan mental ya. Dan ayat yang saya pilih adalah ayat yang berkaitan dengan ini. Kang Fatra sudah oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Aku ijabah setiap permohonan hamba apabila permohonan itu ditujukan kepadaku. Maka laksanakan perintahku, berimanlah kepadaku, niscaya engkau akan beroleh kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah obat kesepian bagi yang merasa sendirian, yang di rumah tinggal berdua, Aki dan Nini. Ada yang tinggal berdua di rumah? Ada. Cung, Acung. Sama saya juga Pak. Ya. Atau apapun lah, kadang-kadang tidak berdua tapi kesepian. Kesepian itu tidak harus berdua. Kesepian itu bisa dirasakan oleh orang yang sedang ada di tengah keramaian. Zaman dulu ada lagunya kan, Om ya. Anak jalanan korban kemunafikan, selalu kesepian di keramaian, gitu Bu. Pernah ya dengar ya? Pernah dengar lagu itu? Kalau yang pernah dengar umurnya ketahuan. Jadi orang kesepian itu bisa saja dia di tengah rame. Yang malam-malam ajojing di diskotik, kesepian atau tidak? Kesepian. Saya pernah ngelola travel, kantornya di sebuah hotel. Kalau pulang umroh itu kira-kira kadang jam 2 pagi, lobi hotel itu ke lobi melalui diskotik. Itu jam 2, jam 3 kayak aki-aki ajret-ajretan gitu. Temannya wanita muda ya. Di rumah masih aki teh bawa bengek, bawa nyeri cangkeng, dia saja. Tapi saya pastikan aki-aki nu ajret-ajretan jam 2, jam 3 di diskotik itu hatinya kesepian.
Yang tidak kesepian mah di mana? Di rumah menggelar jajadah, melakukan sholat malam, membaca ayat demi ayat sambil menetes air mata, merindukan kalaupun engkau akan mengambilku ya Allah, ambil dalam keadaan husnul khotimah. Tuh sedang viral seorang lansia lagi belajar jadi imam, meninggal lagi baca Al-Fatihah ya Pak. Jadi ayat ini memberitahu pada kita bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita tidak boleh kesepian. Kenapa? Kesepian itu membunuhmu. Di kota Seoul, data terakhir menyebutkan bahwa ada ribuan orang meninggal setiap tahun karena kesepian. Jangan anggap enteng kesepian. Jadi kalau ada acara majelis taklim, punya grup main SMP, ada majelis taklim apa, ada, itu tuh bagus ya. Kesepian itu membunuhmu Bu, Pak. Di Seoul itu setiap tahun ribuan orang meninggal. Wali kota Seoul itu capek ngurus orang meninggal di apartemen-apartemen yang sepi, rata-rata laki-laki parubaya yang tidak berkeluarga. Orang Korea banyak yang nggak mau kawin ya. Orang Korea hidup dalam penuh kepalsuan. Hidung palsu, dagu palsu, bibir palsu. Ya, buat orang Korea mah hadiah ulang tahun itu adalah operasi plastik. Ya. Sayangnya hasil operasi plastik itu kalau punya anak tidak diturunkan. Hidungnya pesek, operasi mancung, begitu punya anak pesek deh. Ya anak lagi operasi deh gitu. Hidup penuh kepalsuan itu ternyata membunuh Bu. Wali kota Seoul itu sampai menganggarkan sekitar 6,1 triliun untuk supaya warganya tidak kesepian. Bayangkan, kita mah seberapa triliun teh seluruhnya ya APBD kota Bandung teh 3 triliun atau berapa itu seluruhnya untuk bikin jalan, untuk gaji pegawai. Wali kota Seoul mah 6 triliun hanya untuk mengusir kesepian warga. Jadi karena kehidupan di sana begitu rupa sehingga diperkirakan pada tahun tertentu nanti Korea Selatan akan kehabisan orang. Yang surak Korea Utara, Korea Utara membebas. Jadi kenapa kita harus punya kepedulian pada masalah kesehatan mental? Dampaknya kemana-mana ya. Kita lihat hadis berikutnya. Kita lihat hadis yang ini, hadis qudsi yang sudah sangat terkenal. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba kepadaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik, di tengah-tengah para malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekatku padaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau ia datang dengan berjalan biasa, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Jadi Bapak Ibu pernah enggak baru niat baik aja sudah ada perasaan nyaman? Baru niat, saya mau rutin ngaji tiap hari, baru niat. Saya mau rutin sedekah, saya mau rutin sholat malam, saya mau bersilaturahmi. Pulang dari sini saya mau silaturahmi kepada guru saya yang sudah lama saya tidak kunjungi, rasanya malu. Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, ahli sejarah yang sangat legendaris. Nah, baru niat aja itu sudah dapat pahala. Baru niat. Makanya kalau ada hamba datang kepada Allah dalam berjalan, Allah menyongsong dengan berlari. Jadi jangan heran kalau baru niat aja, baru niat itu sudah ada rasa nyaman. Baru niat membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Memaafkan orang yang pernah berbuat salah pada kita. Sok Bu, saya beri waktu 5 detik untuk membayangkan orang yang paling menyebalkan bagi ibu dan bapak. Bayangkan wajahnya, si eta tetahnya saha. 5 detik. Udah kelihatan? Nah sekarang maafkan. Dianya juga nggak minta maaf. Tidak ada urusan dengan dia minta maaf atau tidak. Kalau kita jadi pemaaf, hati kita lapang.
Kalau tidak pemaaf jadi apa? Pendendam. Orang dendam mah capek. Yang sumber dendam kita lagi makan lotek, kita sang sebel. Yang sumber dendam kita lagi jalan-jalan happy-happy, kitanya sebel. Si etat ya, astagfirullah. Dendam tidak berujung jadi dengki. Apa dengki itu? Sirik. Cek bahasa Sunda mah sirik pidik. Bahasa Arabna hasud. Dengki, hasud itu apa? Tidak senang dengan keberhasilan orang lain dan bahagia melihat orang lain menderita. Dengki itu teh. Ada orang kecelakaan, siap puas doraka ka urang. Padahal nggak ada hubungan. Yang paling gampang begini Bu, dengki itu yang paling gampang gini. Tetangga beli mobil, kita yang sibuk ngitung cicilannya, tak dengki. Nu meuli mobil batur, nu nyicil batur, nu ngangge batur, nu pusing tak eta teh dengki. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi sehat mental itu apa tuh Kang Patra? Sehat mental itu, ini materinya yang perlu boleh minta ke panitia, boleh. File digitalnya boleh diambil ya. Sehat mental itu kondisi di mana seorang merasa sejahtera secara psikologis, emosional dan sosial sehingga memungkinkan mereka untuk menikmati hidup, menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Menikmati hidup. Bapak Ibu enjoy nggak? Enjoy. Pagi-pagi ada pilihan di rumah atau pengajian. Pergi pengajian terpaksa nggak? Nggak, alhamdulillah. Jadi menikmati hidup. Bangun pagi sebelum sholat subuh, tahiyat qoblah subuh, atau bahkan sebelumnya tahajud. Sesudah itu ke dapur beberes. Enjoy nggak ke dapur? Enjoy. Harus nyuci. Enjoy nggak nyuci? Harus ngepel. Enjoy nggak? Makin disebut makin gak enjoy. Jadi orang yang sehat mental itu cirinya adalah menikmati hidup dan siap menghadapi tantangan. Orang yang ambruk mentalnya, istilahnya kena mental ya. Pemain bulu tangkis kena mental. Set pertama wae geus dibere 3. Set kedua teh geus leuleus atuh ya. Kenapa nyebut bulu tangkis? Karena saya ingin mendoakan Pak Ii Sumirat yang wafat. Legenda bulu tangkis kita wafat. Kang Ii sedang dimakamkan di daerah Mekarwangi. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'sim madkhalahu. Kalau udah kena mental nggak sanggup. Mahasiswa mau ujian kena mental duluan, sih nama mau lulus udah lah ya. Sekarang banyak yang kena mental nggak Bu? Banyak. Mau ke pasar kena mental duluan, mahal. Akhirnya harus dirubah. Yang mau beli belas 10 kilo jadi 3 kilo ya. Kemarin saya antar istri beli santan kelapa yang dikotakan itu, jangan disebut mereknya ya. Sekarang harganya 16.000, asalnya 8.000 Pak. Iya Bu, betul kan? Jadi gini plus 1.000 mahal pisan. Asalnya 8.000, paling tinggi 12.000. Itu kan bisa kena mental ibu-ibu mau belanja tuh. Orang yang sehat mentalnya siap menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Ibu dengan teman itu ada hubungan positif, ada yang toksik. Yang toksik itu yang gimana? Kapaksa berteman jeung si eta teh. Kalau mun teu daek milu diomongkeun, sebenarnya mah embung. Itu toksik, itu jelek. Ya. Dengan teman mah harus setara. Kalau diajak kita bisa hayu. Kalau tidak bisa ya tidak hayu.
Kalau bisa hayu, kalau tidak hayu. Mun teu ka mana-mana di marga hayu. Jadi itu orang yang sehat mental. Next, sehat mental secara emosional, mampu merasakan berbagai emosi termasuk emosi positif dan negatif, serta mampu mengelola emosi tersebut dengan baik. Emosi positif itu apa? Gembira, ya, dengar anak diterima perguruan tinggi, dengar anak lulus, gembira, alhamdulillah. Tiba-tiba suami WA, Bu itu baru ditransfer, puntennya 5 juta heula, alhamdulillah. 5 juta berikutnya kapan ya? Nanti sore. Alhamdulillah. Ya, itu hal yang positif. Atau emosi yang negatif. Ibu pergi ke dokter, kata dokter teh, Bu, wayahna harus lebih banyak berkunjung ke rumah sakit karena ini, itu emosi negatif. Dapat berita buruk. Nah, orang yang sehat mental itu mampu merasakan emosi positif dan negatif dan mampu mengelola emosi tersebut dengan baik. Dalam Islam ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Musibah, bencana tidak bisa diduga kapan datangnya. Kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Tapi yang bisa kita lakukanlah bagaimana bersikap terhadap musibah dan bencana. Ingat beberapa tahun yang lalu Putri Aagim yang baru pulang dari Yaman dengan suaminya bawa bayi, dan tidak lama bayi itu ada di Indonesia meninggal. Masih muda anak itu, kehilangan anak, ditanyakan gimana teh? Qadarullahnya sudah seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sehat mental kayak gitu, Bu. Dapat musibah itu ya dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang yang sehat mental itu sejahtera secara psikologis, memiliki rasa percaya diri, optimis, dan mampu menghadapi stres serta tekanan hidup. Memiliki rasa percaya diri. Dari mana rasa percaya diri kita? Dari keyakinan kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti udah hafal Asmaul Husna, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Yakin sudah hafal? Mau dites, ya. Saya yakin udah hafal. Begitu dibaca satu-satu artinya, kemudian kita pahami, kita rasakan dalam hati, maka kita yakin, optimis menghadapi hidup. Karena semua celah ujian ada jalan Allah menolong. Setiap apapun yang menimpa kita selalu ada jalan keluar yang akan Allah berikan. Kita berusaha hidup jadi orang yang bertakwa, nurut ke Allah. Kenapa? Dengan bertakwa dijanjikan wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sejahtera secara psikologis, punya rasa percaya diri itu bukan karena sombong, bukan. Ah, saya mah bisa, sok naon, pasti saya mah kuat. Bukan. Kenapa? Karena wala haula wala quwata illa billah. Doa Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api apa? Doa Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah. Doa Nabi Yunus apa?
Jadi doa-doa yang menunjukkan gambaran kita punya penolong, yang penolong itu adalah Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dikasih rada mulai artritis oke, lutut menitosnya nyauta, pegel kedah diluruskan, diusapan gitu ya Bu. Kalau sholat tahajud di ayat nama rame ya Bu, peletak peletok gitu. Pergi ke dokter, kata dokter teh dah tos kitu kedahna cenah ditampi we ya. Faktor apa Bu? Usia ya. Dan orang-orang yang sehat mental itu optimis, mampu menghadapi stres. Hidup tidak ada hidup tanpa stres, nggak ada. Dari mulai keluar rumah, dari komplek masuk Soekarno-Hatta mau kemana? Mau ke alun-alun, mau ke gazebo, sepanjang jalan stres semuanya. Apalagi ibu bapak mah melalui lampu merah terlama di dunia, 400 detik, ya Allah ya, bisa buat tilawah, bisa buat update status tiasa, anu dandan memenerkeun alis heula tiasa ya. Jadi kita itu hidup penuh tekanan. Tekanan hidup itu dari mana? Namanya ujian, namanya problematika. Dari mana? Dari berbagai sumber. Setuju nggak Bu kalau dikatakan bahwa kaya dan miskin sama-sama ujian? Setuju nggak? Kaya ujian, miskin ujian. Milih mana? Diuji kaya, diuji miskin? Kalau ditanya gitu teh jangan milih. Kenapa jangan milih? Kita nggak tahu kuatnya di mana. Ada orang kuatnya diuji miskin. Ketika miskin dia soleh, begitu benghar maksiat, nggak kuat diuji kaya. Tapi ada juga orang yang nggak kuat miskin. Waktu kaya soleh, begitu miskin dia marah kepada Allah, dia tinggalkan segalanya ya. Jadi ibu bapak milih mana? Diuji kaya, diuji miskin? Angger. Kenapa milih kaya? Supaya bisa bantu orang lain. Harap diketahui bahwa ujian jadi orang kaya itu kadang jauh lebih berat daripada orang miskin. Kalau saya nerima konseling orang kaya sering hese. Ada dua nana suami istri misalnya merasa punya kemampuan, merasa benghar, punya ilmu, hidup tanpa dia juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang miskin konsul Pak, biasanya masalahnya sepele, teu boga beas, babari katanya. Orang kaya sedih dihibur, udah jangan nangis lah, jangan sedih, ntar dibeliin HP, udah punya malah tilu. Ya udah kita jalan-jalan ke Singapura, bosan ninggalin naon. Atau jangan ke Singapura lah, ke situ aja, ke Karawang yang ada tempat jualan yang branded, ngapain? Jadi orang kaya mah dihibur teh hese Pak. Orang miskin sedih, ya orang ke kebun binatang buat ram, hayu cina gitu. Ukur ke kebun binatang ya. Jadi mending diuji kaya atau miskin? Gini atau Bu, Pak, pertanyaannya dirubah. Pilih mana? Jadi orang kaya yang soleh atau jadi orang miskin durhaka? Jangan bercita-cita jadi orang miskin, memang jangan ya. Gak boleh cita-cita jadi orang miskin. Kenapa gak boleh? Karena miskin mah teu make cita-cita ge jararadi. Kok mau pakai cita-cita? Baik, berikutnya orang yang sehat mental itu apa? Orang yang memiliki kemampuan beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dan tuntutan kehidupan, serta bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Jadi orang disebut sehat mentalnya kalau mampu menyesuaikan diri. Zaman berubah nggak? Berubah. Tadi dengan Pak Ketua DKM ngobrol,
Yang rata-rata yang ikut majelis ta'lim itu adalah lansia. Anak-anak di mana ngajinya? Di TikTok, di Instagram. Ya. Jadi memang zaman berubah. Ibu, bapak yang masih punya anak sedang kuliah, kelakuannya beda dengan anak kuliah zaman dulu. Zaman dulu nggak ada mahasiswa ngapalkeun di kafe. Ayeuna mah ngerjain tugasnya di kafe berjam-jam. Ya. Tinggal karunya we punya kafe beli kopi na hiji tapi genep jam. Ya, dulu yang namanya belajar tuh ya di rumah atau di perpustakaan. Sekarang di mana? Di kafe. Bu, Pak, tapi ada anak-anak muda umur belum 30, maksimal 30 yang ngeriung di kafe. Mereka bukan sedang buang duit, mereka sedang cari duit. Dari mana? Mereka jual beli saham. Jadi ngobrol teh ningali lepas jangan, lepas beli lepas nongkrong di kafe 5 jam dia bisa dapat 10 sampai 20 30 juta karena saham yang pagi hari murah sore hari sudah mahal. Jadi kita tidak bisa lagi melihat kafe sebagai tempat hiburan belaka, enggak. Ada yang ke situ belajar, ada yang ke situ nyari uang, ya. Yang pasti yang nyari uang siapa? Yang punya kafe. Jadi orang yang sehat mental itu mampu menyesuaikan dengan perubahan. Sekarang perubahan dunia sangat cepat. Speed, shock, sudden shift. Karena perubahan, karena teknologi digital. Speed, berubah cepat sekali, ya. Zaman dulu orang punya mobil awet 15 tahun aman. Sekarang baru setahun udah ada model baru, ya. Dulu yang namanya keramik dari mulai zaman Belanda sampai ayeuna eta we keramik teh. Ayeuna model keramik tiap hari bisa berganti. Perubahan cepat, ya. Dalam produk, dalam cara bekerja berubah, ya. Sekarang sudah ada WFH, ada WFA, work from anywhere, di mana we, asal bekerja, nggak usah ngantor, tapi kerjakan pekerjaannya, tapi lapor di mana. Jadi berubah, ya. Dulu yang namanya kerja itu batalion 72, ya Pak, masuk jam 7 pulang jam 2. Sekarang ya berubah. Perubahan cepat menimbulkan shock, kaget, ya. Orang yang tidak siap dengan perubahan terkejut, bingung. Bagaimana bekerja di zaman sekarang beda dengan dulu. Dulu anak-anak TK kalau ditanya pengen jadi apa, nomor 1 pengen jadi dokter. Sekarang anak TK ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram, pengen jadi influencer. Sampai ada guru TK di Sukajadi bingung, Pak Budi gimana ya, 17 Agustus ya anak-anak udah nggak mau pakai baju tentara, baju polisi, pengen apa Bu? Pengen baju influencer. Dan yang gimana baju influencer? Ya. Berubah. Kalau tidak siap, shock, kaget. Dan dunia itu sudden shift gini Pak Bu, sudden shift pindah tempat. Sekarang kalau ibu pengajian pagi sampai sore, kan ada ibu-ibu yang pengajian sehari sampai 2-3 kali, pergi pagi pulang sore. Si bapak di rumah, ini dulu bapak di rumah kalau ibu pengajian tenang. Sekarang bapak-bapak di rumah ibu pengajian nggak tenang. Kenapa? Paket semuanya datang COD. Ibu udah pesen COD semua, ibu lagi ngaji pada datang paket. Si bapak, naon jang? Paket Pak. Nuhun, da can mayar Pak. Nah aja COD Pak. Naon COD teh? Can mayar. Ibu datang, bapak penasaran, tiap paket dibuka semua. Begitu datang, ini geningan geus dibukaan, nya da hoyong terang naon eusina. Unboxing teh, naon unboxing teh teu peusi bapak teh ngartieun unboxing. Jadi shock, sudden shift, pindah.
toko beras pindah ke HP, toko baju pindah ke HP, toko tas pindah ke HP, toko makanan pindah ke HP. Apalagi beli motor, beli mobil sudah bisa di HP. Anak saya beli kulkas, beli lemari es di HP. Bedanya bisa hampir 1 juta. Coba bayangkan. Ini namanya sudden shift, pindah tempat. Maka kalau bapak dan ibu punya produk tidak dijual melalui marketplace, ketinggalan zaman. Pasar Baru sepi, Blok M sepi, ya. Toko-toko besar sepi. Kenapa? Orang belanja di tempat yang lain. Baik. Berikutnya, yang sehat mental itu punya kemampuan beradaptasi, kemudian juga punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita apa? Pak Bu, kalau ditanya tujuan hidup apa? Apa tujuan hidup Bapak Ibu? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi tujuan hidup kita apa? Ibadah. Jadi kalau orang sehat mental tuh punya tujuan hidup, kita orang Islam kudu sehat. Kenapa? Tujuannya udah jelas apa? Ibadah. Dan ibadah itu ada mahdoh, ada wero mahdoh. Ibadah mahdoh yang sudah jelas aturannya, sholat, ngaji, umroh, haji, zakat, saum, itu ibadah mahdoh. Yang wero mahdoh apa? Di luar itu kegiatan sehari-hari kita jadi ibadah, karena ibadah yang bukan ritual. Membersihkan halaman ibadah, bikinin kopi buat suami ibadah bukan? Ibadah? Kata si bapak teh, Bu, kopi. Kata ibu teh, kehela tuh lengan dua ini ogoan segala hayang dipangnyieunkeun. Ih, makin kolot teh bapak-bapak teh juga motor, makin kolot makin rewel. Makin hayang dipangnyieunkeun gitu, Bu. Padahal kopi tinggal nyoekeun, cai tinggal ngocorkeun. Eta ngomel kita teh bari dipigawe. Kopi tinggal nyoekeun, cai tinggal ngocorkeun, dikocek. Ya. Itu ibadah atau dosa? Ibadah tapi tidak ridho. Bukan ibadah namanya. Ibadah mah harus lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala teh? Bapak minta kopi, ibu buatin kopi, si bapak teu nuhun-nuhun acan, ibu teu ngambek. Mangga kasep, keun teu kasep oge. Mangga kasep. Fitnah eta. Suami goreng disebut kasep, mangga kasep. Udah dipang bikinin kopi, udah disebut kasep, teu nuhun-nuhun acan. Kalau langsung we gelak habis gitu. Kalau ibu tidak marah, itu ibu ibadahnya luar biasa. Kenapa? Karena lillahi, karena ibadah mah pengen dapat warisannya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi orang yang sehat mental itu punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita apa? Ibadah. Apa yang dilakukan harus jadi ibadah. Orang yang sehat mental itu mampu berpikir jernih. Apa berpikir jernih teh? Husnuzon, berbaik sangka. Kepada siapa terutama berbaik sangka? Kepada Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itu baik buatmu. Sementara boleh jadi kamu menyukai sesuatu, diimpikan siang dan malam, diinginkan, terus didoakan, padahal kata Allah yang kamu inginkan itu tidak baik buatmu. Kenapa demikian? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Manusia itu pikirannya pendek, ilmunya sempit. Allah maha luas. Tapi kan otak manusia itu hebat, betul hebat, ya. Bisa bikin alat mendingan jajar sabar hiji-hiji 2 3 4 5 genep aya laptop aya, wah, di Facebook ada yang nonton, di Zoom pada lihat. Ini karena otak manusia nih hebat. Tapi jangan dulu terpukau pada otak. Otak kadang-kadang nggak dipakai, atau kadang-kadang otak itu nggak berjalan. Ingat, ibu pernah belajar naik sepeda?
Masih ada yang suka naik sepeda? Kalau tiba-tiba jadi berat nih boseh, ditinggali ban kempes, betul? Dilihat ban kempes, dipikir ban kempes, kunaon dipencet keneh ban teh. Udah jelas ban kempes, masih dipencet keneh wae. Iya kan, kalau nggak kempes ban teh segini, kempes masa kieu, ini pasti kempes, udah dipencet keneh wae. Pasti dipencet kena kotoran ayam, bau teh eta. Pasti bau nggak? Ada nggak kotoran ayam yang wangi? Nggak ada. Kenapa dikadieukeun eta? Dalam dunia psikologi ada yang lebih heboh. Seorang wanita dengan suaminya datang konseling. Kata wanita itu, suaminya menunduk gitu. Kenapa Bu, Pak? Kata konselornya. Kata wanita ini suami saya impoten katanya. Geningan ibu apalnya, apal atuh pan adik. Saya usernya katanya. Periksa urologi aman, periksa penyakit dalam aman, periksa pokoknya ahli saraf aman, bagus. Akhirnya pada konseling yang keempat, konselornya bertanya, bapak teh impotenna di mana? Mun di bumi. Di luar paten cenah. Berarti akalnya mati. Yang halal nggak mau, yang haram dia ambil. Akalnya, jadi akal manusia memang hebat, tapi kadang akal nggak bekerja. Ibu bapak lebih suka mana? Uang sedikit haram atau uang banyak halal? Kalau orang korupsi, jeung korupsi nanti seetik deh, asa kagok. Korupsi 300 juta, padahal hartanya 20 miliar. Ini otaknya jalan nggak? Nggak jalan. Lagi pula uang korupsi mah sedikit banyak juga tetap haram. Meskipun dibagikan ke budak yatim, nyumbang ke masjid, anggar haram. Buat masjidnya bagaimana? Buat masjidnya mah nggak masalah, dan nggak tahu. Untuk yang mendonasikan uang hasil korupsi nggak ada apa-apanya, dicampakkan ke neraka. Jangan pikir kalau koruptor babagi kemudian jadi pencucian dosa, nggak ada. Uang hasil kejahatan yang didonasikan untuk kegiatan kemanusiaan sekalipun itu nggak ada artinya buat yang donasi. Buat yang dikasih mah ternyata tetap manfaat. Itu terang. Kecuali datang ke Pak Ketua DKM koruptor, Pak abdi korupsi 100 miliar mangga kakek masjid 10 miliar pang doakeun dosa abdi dihampura. Kecuali mun gitu mah masalah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang yang sehat mental itu mampu berpikir jernih. Berpikir jernih itu husnuzon. Kepada siapa husnuzon? Pertama kepada Allah. Memang zaman sekarang itu husnuzon harus diwarnai dengan kehati-hatian. Ya. Di tengah jalan tol ada yang nyegat. Laki-laki pakai gamis, pakai kopiah putih. Kata saya ke supir saya, tong eureun yo. Karena kalau orang itu betul-betul haus dan lapar malah gogorowakan di tengah jalan tol. Karena di depan itu ada gerbang tol, dia tinggal keluar, kalau benar-benar haus tinggal ke warung minta minum dikasih. Jadi husnuzon itu jangan berarti tidak waspada, karena zaman sekarang penipu di mana-mana. Ibu lagi antri di bandara, tiba-tiba ada yang bilang, "Bu, tidak bawa barang banyak?" "Iya, dah saya mah enggak. Ini barang saya ada titip ya, pakai nama ibu boleh nggak?" Bilang saja tidak. Kenapa tidak? Tidak, pokok nama tidak. Kenapa? Isinya kita nggak tahu. Ya, kalau isinya narkoba, kita yang ditangkap. Tiba-tiba ada kiriman paket, bukan nama kita, alamat kita nggak tahu, kita nggak pernah mesen, tolak. Jangan, rezeki ti Allah. Nanti dulu. Ya, tiba-tiba udah datang, nanti ada orang yang datang, "Bu, itu tadi ada paket ya ke sini?" "Iya, alhamdulillah."
Yang datang siapa? Reserse. Begitu dibuka isinya ganja. Ada sanes abdi mata terang, nah diterima. Tiba-tiba ke rekening ibu ada kiriman yang tidak biasa. Tiba-tiba masuk 30 miliar. Mau bersyukur atau istighfar? Tiba-tiba masuk ke ketua DKM 30 miliar. Kita tidak pernah transaksi sebesar itu. Nama pengirim tidak tahu. Cepat-cepat lapor ke bank bahwa saya dapat kiriman 30 miliar. Bisa saja itu money laundry, cuci uang daripada penjahat, gerbong narkotik dan lain-lain, yang kalau kita nanti sudah dingin kita dimintakan uang itu, mungkin dikasihlah 5-10% mah. Tapi begitu kasusnya diangkat, kita adalah kaki tangan gembong narkotik. Sampai sebegitu rupa kejahatan zaman sekarang. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira bukan kita teh, ulah alhamdulillah, ini rezeki ti Allah. Hati-hati ya. Jadi husnuzon dibarengi dengan kehati-hatian, pengetahuan tentang kejahatan. Ada memang ini mungkin jarang, tapi kalau ibu bapak sedang pergi kondangan, tiba-tiba ada seperti panitia yang punten pak mobilnya menghalangi, mau saya pindahkan. Jangan. Biar saja sama kita, karena ada kejadian orang itu bukan panitia, mobil kita diambil, ketika keluar tanya apa nih, nggak ada. Jadi husnuzon bukan berarti tidak waspada ya. Berbaik sangka, mampu berpikir jernih, dan mampu bersantai. Orang yang sehat mental tuh mampu bersantai ya. Di mana tuh bersantainya? Di pantai? Tidak harus selalu ya. Ibu di rumah bersantai, me time, aduh alhamdulillah, beres zuhur, beres makan 30 menit kemudian leyeh-leyeh, itu bersantai. Bisa saja bersantai itu dengan mengikuti kajian. Ini kan bisa jadi tempat santai. Tidak ditanya oleh saya kan, tidak ditanya hafalan, nggak ditanya. Bisa jadi stres. Tidak dipanggil satu-satu, ayo anak pak, ayo al-humazah gitu, nggak, nyantai aja ya. Jadi orang-orang yang sehat mental itu mampu bersantai. Sampai jam berapa kita teh? Jam 11? Iya pak? Jam 11? 11.15. Baik, ini ada yang penting juga, kesehatan mental lansia, karena memang ini dunia kita, Kang Fatra. Kondisi kesehatan yang berkaitan dengan emosi, pikiran, perilaku pada orang lanjut usia. Gangguan kesehatan mental pada lansia dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial, beraktivitas sehari-hari, dan menjaga kemandirian. Coba lihat beberapa ciri, beberapa masalah. Beberapa masalah kesehatan mental lansia. 1. Depresi, sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas, dan gangguan tidur. Jadi kalau ada bapak ibu yang mulai rada-rada sedih, tepupuguh ya, nggak ada penyebab, tiba-tiba bad mood aja, asa haroream, diajak pengajian males, diajak olahraga alim, diajak bersih-bersih mau 17 Agustus asa bodoh teuing. Nah, hati-hati ya, tanda-tanda depresi. Dan gangguan tidur. Gangguan tidur itu apa? Bisa tidak bisa tidur, bisa loba teuing sare, alias jahe. Tahu jahe? Ibu berani ya, jahe teh jago es katanya bu ya. Jadi gangguan tidur tuh, ada orang yang gangguan tidur tuh nggak bisa tidur, malam-malam nggak bisa tidur, kepikiran, ai panto teh udah dikunci belum, turun lihat pintu depan, oh udah. Begitu ke tempat tidur 5 menit, ai panto dapur dikunci belum, turun ke panto dapur. Begitu ke tempat tidur, pikir lagi, ai garasi udah dikunci belum, turun. Sepanjang malam memikirkan hal-hal yang dia tidak membuat dia gelisah. Itu adalah salah satu gejala masalah dalam kesehatan mental lansia. Kecemasan, perasaan khawatir berlebihan dan sulit mengendalikan rasa cemas. Next. Demensia. Nah, demensia teh Pak Bu? Ya.
nyimpen kunci hilap, kacamata kukurilingan, padahal diangge. Tapi ini ada kejadian Pak, teman saya belum lansia, profesor, umur 50 kan masih gagah. Tapi dasar profesor, sampai ke Makassar HP nggak ada. Begitu sampai hotel dia telepon ke istrinya, "Bu, ay HP ya ketinggalan nggak?" "HP apa?" "HP nggak ada." "Aya telepon make naon." Di pikirannya HP nggak ada, dia telepon. Mudah-mudahan yang ngalaminnya nonton. Demensia, penurunan fungsi kognitif. Sebentar, saya lupa. Mau depresi, mau cemas, mau demensia, eta teh bukan dosa. Ya, bukan dosa, tapi hal yang memang biasa terjadi karena penurunan fungsi kognitif. Kita sudah tidak lagi seperti dulu, ya. Jangan pakai lagu eta, aku masih seperti yang enggak, udah. Kita sudah tidak seperti dulu. Daya ingat menurun, ya Bu. Mata kabur, tangan mulai kadang-kadang pagi-pagi aya nu kieu sorangan, teu bangun-bangun, ih. Ya. Demensia, gangguan bipolar. Bipolar itu pagi-pagi senyum, sore cemberut. Sore ceria, pagi-pagi ambek-ambekan, teu pupuguh. Ya. Kalau sudah begitu perlu penanganan ahli. Atau schizofren, gangguan mental yang menyebabkan kesulitan membedakan kenyataan dan halusinasi. Ya. Tos bugu eta teh sabun cuci piring, nu katingali teh asa Orson. Kayak sirup, eta teh sabun cuci piring, sirup katanya. Ya. Nah kalau udah begitu bahaya. Baik, Kang, berikutnya Kang, pindah ke Gen Z aja. Nah, ini Gen Z juga. Gen Z siapa Bu? Anak-anak yang lahir tahun 97-an sampai 2000 sekian tuh Gen Z. Anak-anak kita mungkin masih ada, atau yang sudah cucu. Rata-rata sekarang pada kuliah atau baru lulus, ya, Gen Z. Mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, ya, dan juga beberapa hal yang lain. Next, ini temuan terbaru nih Bu. Gen Z itu cemas, depresi, stres, gangguan tidur, kesepian, dan isolasi sosial. Ini menerpa Gen Z. Fatra Gen Z atau milenial? Gen Z. Ini contoh Gen Z. Banyak kesepian, terisolasi di lingkungannya, emak-emak semua dia. Next. Nah ini penelitian terbaru. Hendaklah jadi warning buat kita. Penelitian terbaru menunjukkan anak-anak di beberapa perguruan tinggi, satu mengalami stres. Stres kenapa? Karena berkaitan dengan kesempatan kerja. Saya tidak akan berdebat dengan Pak Prabowo yang mengatakan pengangguran menurun. Ya biar aja ya. Tapi kenyataan di lapangan banyak anak-anak yang stres karena kesempatan kerja yang sedikit. Sarjana yang nganggur sudah lebih dari 1 juta, mungkin 3 juta, mungkin 4 juta. Lulusan SMK nganggur dulu mah asa nggak mungkin Pak. Lulusan SMK nganggur. Sekarang banyak lulusan SMK nganggur. Ya. Stres karena kesempatan kerja yang kurang dan fenomena orang dalam. Saya IPK 3,8. Saya pinter bahasa Inggris. Saya juga terampil. Teman saya 3,5 kurang pinter bahasa Inggris, tapi emangna ada di dalam. Yang diterima kalau si emang. Ini fenomena orang dalam yang membuat anak-anak malas untuk bekerja dan jadi stres. Yang kedua FOMO. Tahu FOMO Bu? Abu? Takut ketinggalan zamannya. FOMO teh fear of missing out.
takut tersisih karena tejiga batur. Ai batur mah atos dipoto dina ayun-ayunan luhureun balong nu aya laukan. Ai abdi acan. Eta teh FOMO. Batur mah atos makan di restoran Ciga Jepang di gunung. Aduh eta fotona aya lu belakangna Gunung Ciremai. Ai abdi acan. Nah eta teh FOMO. Anak-anak FOMO-nya lebih parah. Orang lain iPhone 16, HP saya jadul. Orang lain udah pakai mobil listrik, mobil saya keor. Eta teh nyeri hate. Itu dampaknya bisa banyak. Anak jadi terganggu aktivitasnya, semangat belajar menurun, kesehatan terganggu. Yang ketiga ada trust issue. Apa trust issue teh? Anak-anak kita yang usia-usia 25-30-an, mereka mulai tidak percaya kepada lingkungan. Penegak hukum melanggar hukum. Ya, hakim menjatuhkan hukum yang dianggap tidak adil. Polisi nembak polisi. Jaksa pasea jeung jaksa rebutan pelacur. Ada di karaoke jaksa berantem karena rebutan cewek. Hakim tidak adil, polisi lancung, jaksa langsung, dan jumlahnya sudah tidak bisa dikatakan oknum. Punten, ya, direkam lagi ini teh. Ya nggak apa-apa, ada yang baik saya tahu, jaksa yang baik ada, polisi yang baik ada, hakim yang baik ada, tapi sistem kita yang sedang ramai bagaimana Pak Tom Lembong nerima duitna henteu, niat jelek tidak ada, tapi dihukum. Kata anak-anak, kami jadi tidak percaya kepada sistem. Akibatnya apa? Kabur aja dulu. Kata saya nggak apa-apa, kabur aja dulu. Ada Pak Prabowo juga dulu kabur dulu ke Yordan ya Pak, balik-balik jadi presiden. Nggak apa-apa, kabur aja dulu di luar negeri, cari pekerjaan, cari pengalaman. Pulang ke Indonesia sudah punya uang, sudah punya pengalaman, punya gelar akademik, di sini berkiprah, nggak apa-apa. Rezeki Allah itu luas. Nah, yang keempat, 52% responden yang dalam penelitian ini berpikir tentang bunuh diri. Kasus bunuh diri remaja meningkat. Saya menemukan paling tidak 2 kasus yang saya tahu anak sedang kuliah yang bunuh diri. Ada seorang pejabat di Bank Indonesia juga, asisten manajer, bunuh diri. Ada mahasiswa loncat di Jatinangor dari apartemennya, ya Tuhan. Ada yang bunuh diri di dalam hotel. Nah, ini angkanya meningkat. Bapak Ibu sekalian, ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu yang masuk Gen Z, yang usia 20-an sekian, dan mereka sedang kuliah atau baru lulus, kelihatan hulang-hulang, ajak bicara, ajak ngobrol, temani mereka, karena kehidupan mereka sedang tidak mudah. Zaman Pak Ketua DKM lulus kuliah pasti dapat kerja. Zaman bapak-bapak lulus kuliah pasti dapat kerja. Sekarang sudah pekerjaannya sulit, upahnya tidak memadai. Di Indonesia jam kerja berat, lama, upahnya sedikit. Di Vietnam jam kerjanya sedikit, upahnya lebih besar. Di Malaysia begitu, di Thailand begitu. Maka kondisi ini membuat anak-anak kita dalam kondisi yang tidak ringan. Bapak, ibu yang punya anak atau cucu usia-usia Gen Z, maka ajak ngobrol, sering bersilaturahmi, sering berkomunikasi. Jangan biarkan mereka sendirian, ya. Kang Fatra bisa lompat aja ya ke agar kita hidup sehat mental 17. Ya. Agar sehat mental bagaimana? Jaga pola hidup sehat. Makan secukupnya, tidur secukupnya, beraktivitas secukupnya.
Kalau sudah lansia ada tambahan, jangan memaksakan diri. Mun kenteng merosot jadi bocor, akeun bae heula. Jangan nyanyahoanan bawa taraje mengurag ya. Ya, tahu diri ya. Kelola stres dan emosi, jangan biarkan diri jatuh pada stres dan emosi, dikelola. Jaga hubungan sosial, banyak bersilaturahmi. Hiduplah penuh rasa syukur, ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah, tetap jalani, melakukan apa yang terbaik teh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa ahsanu amala teh? Yang ikhlas. Next. Nah ini habis. Nah ini, bahagia itu terserah kita, Bu. Setuju nggak? Ya, kita tidak hidup dan berdiri di atas realitas. Kita hidup dan berdiri di atas penafsiran terhadap realitas. Gini, saya tanya, ibu-ibu merasa cantik nggak? Penting. Ya udah, aman. Nah, yang penting mah merasa. Kalau merasa cantik aman, kalau merasa nggak cantik sedih. Ya, Bapak merasa ganteng, yang penting mah merasa. Jadi bahagia terserah kita. Bahagia atau sedih tergantung pada bagaimana kita mengartikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Sementara hidup itu singkat. Masih ada nggak? Nggak ada. Ada. Nah, hidup itu singkat, ya. Yang paling lama kayak Pak Mahathir 100 tahun kan jarang, ya. Rata-rata orang Indonesia meninggal usia 72. Bapak udah lewat? Ada yang udah lewat 70? Pemuda-pemuda. Ya. Life ekspektasi orang Indonesia 72 tahun. Ya. Mau sampai 90, mau 100 juga dunia mah sebentar. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup singkat isinya ujian. Dalam hidup yang ada ujian. Kalau di tempat laundry, cucian. Di dalam hidup ujian. Dari mana dasarnya? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Anak soleh minantu lucu. Anak soleh minantu soleh solehah besan. Aduh, takun besan. Anak soleh minantu soleha besan bager tatangga. Ya Allah, nano-nano. Ya begitu hidup ya Bu. Isinya uji. Ya, kalau cucian mah di laut. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah tahu siapa yang amalnya paling baik.
yang selama hidup dijalani dengan penuh rasa syukur, dapat ujian bersabar, akhir hidupnya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kehidupan yang penuh kebahagiaan. Orang yang bahagia itu simpelnya orang yang sabar dan syukur. Dapat ujian bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Berpikir positif, husnuzon, terutama kepada Allah dan juga pada sesama. Kemudian bersabar kalau dapat kesulitan, dan ketika dapat kemudahan, dapat kesuksesan, bersyukur, tidak menepuk dada tapi berkata alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kalaupun dapat ujian kita bersabar, dan dapat sukses kita bersyukur. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu? Ada? Oh, ada tanya jawab. Baik, silakan, Bu. Oleh Ibu, ada pertanyaan. Kami buka 2 sesi pertanyaan. Mana boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membicarakan mental lansia ya Pak. Kebetulan saya pernah merawat mertua yang kena Alzheimer. Secara fisik sehat. Nah saya lihat kondisinya secara mental itu jadi bingung ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita jangan sampai terkena Alzheimer, karena apa saja mental kita tuh dipersiapkan seperti apa, karena biasanya kita berdoa mudah-mudahan hidup umur panjang. Nah, tapi bagaimana supaya mental kita juga sebagai lansia baik, sehingga kita juga bisa bersosialisasi dengan lingkungan dengan benar. Itu saja, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ya, Bu. Ya. Untuk menjaga kesehatan mental itu, faktor yang mempengaruhinya pertama itu adalah fisik, Bu. Ya, perubahan fisik memang berpengaruh pada kesehatan mental. Jadi kita harus menjaga agar fisik kita di usia lansia juga bugar. Olahraga secukupnya, tidak usah memaksakan diri. Ya, kalau nggak pernah bisa main golf, nggak punya sticknya ya jangan. Kalau udah lansia, kalau mau touring jangan jauh-jauh ya. Boleh dah, senangnya touring, tapi udah lansia jangan jauh-jauh. Jadi masalah yang mempengaruhi itu satu masalah fisik, ya. Ini harus dijaga. Memang harus tahu diri karena keterbatasan. Tahu diri aja. Kalau capek istirahat. Kalau ngantuk tidur. Kan lansia apalagi yang udah pensiun mah bebas. Pensiun mah merdeka, ya. Orang pensiun mah grupnya grup hayu. Diajak piknik Senin, hayu. Rebo, hayu. Jadi harus grup hayu gitu, Bu, ya. Fisik kita harus dijaga. Jangan abai pada masalah fisik. Kalau kata dokter kolesterolnya tinggi, ya jaga makanannya dan minum obat. Obat-obatan mah nanti kena lambung. Ya kan ada dokter yang mengaturnya. Ya, saya udah pasang ring jantung, masih harus minum obat. Ya supaya tetap sehat. Obatnya apa? Pengencer darah sama menjaga kolesterol jangan naik. Ya diminum obatnya. Jadi jaga kesehatan fisik. Yang kedua, memang lansia itu harus punya pendengar yang baik, Bu. Yang paling bagus anaknya yang mau mendengarkan. Tapi kadang-kadang kan anak teh ya udah tahu kita mau ngedongeng wae, marah rangkat budak teh. Udah pasti ngedongeng wae, ngedongeng teh nu eta deui deui. Ya kenapa? Karena lansia udah punya, nggak ada yang baru, Pak. Lansia mah punyanya masa lalu kan. Yang nu didongengkeun nya eta. Keur emak digawe, eta deui. Keur dinasna. Zaman bapak tugas ya itu lagi. Nah, jadi kalau memang tidak ada orang lain yang mau mendengarkan kita dengan baik, ini ada rumus. Kalau Bapak Ibu mau pakai, bercerita
direkam, nanti bisa ditransfer jadi tulisan. Sekarang kan Bapak bicara, nanti ini keluar jadi teks. Bikin buku dengan cara ngadongeng. Rekam aja. Waktu aku kerja dulu, aku teh sering jalan-jalan, bukan hanya di Jawa Barat. Ayeuna mah panteu kenging studi tur oge, baheula mah meunang. Sampai ke Jawa Tengah, ke Borobudur, diceritain. Nanti hasil rekamannya itu bawa ke tempat fotokopi. Sekarang tempat fotokopi banyak yang jadi tempat pengolah dokumen. Itu ditransfer jadi teks, jadi buku. Jadi artinya apa? Punyai kegiatan yang positif, ya. Mengelola perubahan psikososial. Ada faktor genetik juga memang ada. Jadi orang-orang yang sudah lansia itu harus mulai setupnya berubah. Ini ada di materi. Yang lansia suka tiba-tiba kesepian nggak? Atau sering kesepian nggak? Ya. Yang nggak jawab satu, yang banyak kesepian. Nggak apa-apa, bukan dosa. Kesepian bukan dosa. Ya. Kalau hati kita merasa sepi, sadarilah Allah ingin lebih sering ada di hati kita. Kenapa sepi? Karena pengen ada orang lain, pengen ada yang datang. Padahal Allah mah tidak pernah meninggalkan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi isi hati dengan Allah lebih banyak. Dengan apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Dibaca 100 kali, sebanyak apapun dosanya seperti buih di lautan, oleh Allah diampuni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Baca Asmaul Husna, baca Al-Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi masukan Allah. Yang kedua, lansia itu kadang-kadang merasa tangan sudah tidak lagi sehebat dulu, ya. Menggenggam sesuatu tidak bisa, lamun tarik tambang pasti eleh, ya. Atau menang karena dilepaskan. Kalau tangan mulai tak lagi sanggup menggenggam, ketahuilah itu isyarat dari Allah bahwa kita harus mulai melepaskan dunia. Dunia mah akan kita tinggal, Bu, ya. Jadi yang namanya benda-benda di rumah itu, berpikirlah mulai untuk dilepaskan. Ibu punya kerudung berapa belas lusin? Saya suka bilang ke istri saya, ini baju udah kebanyakan, karena bukan beli juga kadang ada yang ngasih. Jadi kata saya, Bu, ayah mau umroh, sok baju keluarin, mungkin 20-30 bagikan weh. Bebas ya, bebas. Begitu pulang umroh, kamarana baju. Yang enaken, yang kojo. Bu, ayah acuk itu kemana? Kan katanya bebas. Ya, belajar berpisah dari dunia. Ibu punya piring kojo, punya cangkir kesayangan. Mungkin kalau dikasihkan ke tukang sampah itu dianggap cangkir terbaik di dunia. Oleh-oleh di San Francisco, oleh-oleh di Swiss, oleh-oleh di mana. Mungkin waktunya mulai dibagi-bagikan, karena kalau kita meninggal juga nggak dibawa. Ya. Mata memudar, saya memudar. Kalau tidak pakai kacamata, ya masih rada jelas. Kalau udah jauh jadi rapet, karena udah plus minus silindris. Apa hikmahnya kalau mata memudar? Allah ingin kita lebih melihat dengan mata hati. Dengan mata kita melihat orang lain jelek, dengan mata hati itu ciptaan Allah, nggak ada yang jelek. Dengan mata kita melihat itu orang miskin, dengan mata hati orang miskin perlu kita tolong. Jadi gunakan mata hati kita. Ada yang pendengarannya menurun? Jam 5:30 Bapak bilang, Bu, bikin kopi. Aiku runyung teh mawat topi. Kalau ada yang pendengarannya mulai menurun, itu bukan dosa. Kenapa? Memang usia 60 ke sana mah pada tarurun. Pendengaran menurun, penglihatan memudar, daya ingat hese. Ikut pengajian metode Magdis, kalakap metode Barho.
bubar poho. Bukan barho, ini teh metodenya tahsin. Tak kumaha, ya. Ya begitu. Semuanya menurun, bukan dosa, diterima, disyukuri apa yang ada, diterima. Jadi Bu, intinya adalah berpikir positif terhadap hal yang terjadi, berusaha berdamai dengan keadaan. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Meskipun ada penelitian Pak, penelitian dilakukan oleh Google, berbiaya triliunan dolar. Penelitinya mengatakan yang namanya tua itu penyakit. Kalau penyakit maka bisa diobati. Si peneliti ini yakin nanti akan ada obat yang bukan bikin orang jadi tua, tapi orang makin muda. Ibu makin lama malah makin lucu, ya. Belum ketemu obatnya tapi ya. Jadi gitu Bu ya. Baik, masih ada waktu? Sudah hampir setengah 12 ya. Ya mohon maaf, sayanya lupa. Aduh, hatur nuhun hapunten. Kita tutup aja dengan berdoa Bu ya. Baik Bu, kita istighfar sama-sama yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kepada kami begitu banyak kenikmatan. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kepada kami kesempatan hidup sebagai seorang mukmin dalam iman dan Islam yang telah Engkau tanamkan ke dalam jiwa kami. Jadikanlah kami muslim yang senantiasa dalam keislamannya sampai akhir hayat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, sampaikanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di muka bumi, yang semoga beliau nanti memberikan syafaat kepada kami di akhirat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa mampu berzikir, menyebut-nyebut namamu, dan semoga dengan zikir itu hati kami menjadi tenang. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur atas begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan semoga dengan syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Bahagia dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Bahagia bahkan dengan yang sedikit yang Engkau berikan kepada kami. Bahagia dengan nikmat yang sedikit yang telah Engkau berikan kepada kami. Tentu dengan bahagia yang lebih besar atas begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ajarkan kami ya Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jauhkan kami dari kufur nikmat ya Allah. Jauhkan kami dari hidup membanding-bandingkan diri dengan hidup orang lain. Jauhkan kami dari rasa dengki kepada keberhasilan orang lain. Rob, bersihkan hati kami agar kami bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan mampu mensyukuri apapun yang Kau berikan kepada kami. Dan tolonglah kami ya Allah agar kami mampu menjadi hamba yang beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Bimbing kami agar sholat kami sampai pada derajat khusyuk. Bimbing kami agar sedekah kami senantiasa ikhlas. Bimbing kami agar ngaji kami ngaji yang mencerahkan hati, meninginkan pikiran. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan pada kami rezeki yang halal penuh dengan keberkahan.
dan beri kesempatan pada kami untuk beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.